Saya salah satu karyawan PT Tandan Sawit Papua yang sudah bekerja kurang lebih 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun saya bekerja mengabdi di dalam perusahaan ini. Dan selama ini saya melihat bahwa perusahaan ini dia membangun sistem. Kami tahu di dalam aturan ketenagakerjaan itu boleh perusahaan membangun sistem tetapi mengacu kepada undang-undang. Bukan sistem itu adalah sepihak atau kebijakan yang dikeluarkan, karena kebijakan itu kami tahu kebijakan itu kadang-kadang merugikan, kadang-kadang menguntungkan, tetapi yang nyatanya yang kami alami, fakta yang kami alami adalah merugikan. Sistem pengupahan tidak jelas. Karena apa? Pembayaran upah pekerja selalu di bawah upah minimum yang berlaku di wilayah kami, Provinsi Papua. Upah minimum yang berlaku di provinsi kami adalah 3.500.000 sekian. Tetapi pada saat gajian pembayaran kami itu berdasarkan kehadiran. Itu satu kelalaian perusahaan yang harus ditindaklanjuti oleh dinas terkait yang membidangi hal ketenagakerjaan. Itu harapan kami. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua menyangkut BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Apabila karyawan itu sakit di blok maupun di rumah, karena undang-undang katakan bahwa pekerja itu kalau sakit, perusahaan dia tanggung jawab terhadap pekerja tersebut. Pekerja sakit berobat dengan mengeluarkan biaya berobat itu maksudnya biaya dari biayanya sendiri, bukannya dari perusahaan. Antar ke situ apa? Mana terus nanti ada timbal baliknya, karena dalam undang-undang katakan kalau pekerja itu sakit, upah dia tetap dibayarkan full, tetapi nyatanya kan tidak. Terus yang berikut masalah kesejahteraan atau fasilitas yang ada di barak, air bersih tidak ada. Kami sudah berbicara juga, tetapi baru mereka mulai membangun, tetapi itu pun juga sampai detik ini itu baru terlaksana, baru mungkin di sini kami ada 5 kebun, tetapi baru terlaksana baru kebun 1 dan 3 kan? 1, 2 dan 3, sedangkan yang lain-lain kan belum. Renovasi barak pun juga tidak ada sama sekali. Jadi peran negara ini sangat penting untuk para pekerja buruh ini. Karena perusahaan ini selama ini dia melakukan rekrutmen terhadap pekerja buruh ini tidak jelas. Sehingga pekerja buruh ini mau mengadu sama siapa lagi. Depnaker yang selama ini kita harapkan bisa memainkan dia punya peran alias mandul. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hari saya ini, kasih tahu sama ini. Kateo, saya bilang, saya mau ini berhenti, saya mau pulang, istirahat di rumah, di kampung. Terus saya bilang ini, ada uang pesangon, dia bilang ada, maaf, tidak ada uang pesangon. Nanti kita tambah ini uang cair saja, dia bilang begitu. Surat saja kasih masuk, surat kematian saja kasih masuk, dalam dibuang saja. Selama ini tidak ada. Saya minta kembali tidak ada. Sudah 3 kali manajer ini dia minta. Bukan saya kasih masuk saja, dia minta saya kasih masuk. Selama ini saya cek begini tidak ada. Dia bilang tidak ada. Kemarin dulu tidak salah saya cek macet punya ini hari kerja, nama sudah terhapus. Asal saja Bapak tidak rajin jadi tidak bisa SKU. Padahal saya kerja terus selama tiap tahun saya kerja terus tidak pernah berhenti. Istri saya meninggal saja saya bawa pulang, saya balik kembali. Biasa saya merontak gitu untuk dihitung THR ini kenapa dihitung harian. Setahu saya itu pemerintah kasih THR ini bukan perusahaan dari pemerintah. Jadi satu tahun itu harus dibayar full. Jangan hitung harian. Saya jalan pantau, dia bilang katanya ada angkot di dalam sana, jadi saya putar begitu. Saya putar begitu, baru saya pergi lihat ke sebelah sana. Menyangkut perekonomian sehari-hari untuk kehidupan saya di perusahaan PT Tandan Sawit ini, kalau saya mau harapkan gaji,
saya rasa tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga saya. Oleh sebab itu saya berkebun. Nah, dengan adanya kebun yang sekarang posisi saya ada berdiri di kebun ini, bisa menambah sedikit perekonomian atau kebutuhan rumah tangga keluarga saya. Karena selama ini kami bekerja di area perusahaan ini, di dalam perusahaan ini juga kita mengharapkan gaji tidak bisa. Karena apa? Kita bekerja sama saja, gali lubang tutup lubang. Jadi kami utang di kios, nah, kami menerima upah pasti kami akan bayar, dan itu pun juga untuk kebutuhan lain seperti kirim kepada keluarga di kampung itu tidak mencukupi itu. Tetapi dengan adanya kebun ini saya berterima kasih karena bisa membantu sedikit-sedikit perekonomian. Cara-cara itu saya paham. Untuk pulang 1 hari saja istirahat, setiap hari langsung diberikan ke masuk pos. Tapi bagi kami status sehat tetap berjalan. Itu kan Walaupun training tapi tetap jalan. Waktu itu berapa? Waktu itu masih 60.000 satu hari. Macam kita daftar juga nanti yang alasan binadu usia. Nah itu, bila Bilang usia. usia. Kalau belum tanda tangan bisa ini Tanda tangan baru bila usia. Hal-hal seperti begitu ya, mari coba semua karyawan kompak. Kita coba berhenti selama 1 minggu. Di perusahaan mereka. Begitu ada serikat nggak boleh. Itu bukan hanya di perkebunan. Perusahaan-perusahaan itu melakukan. Di sini kan kita mau bicara selalu mendatangkan anggota. Oh iya. Kalau secara umum sih kan sebenarnya permasalahan antara buruh sama pengusaha gitu ya, itu kan kayak permasalahan yang hampir nggak pernah selesai gitu, karena memang beda kepentingan kelasnya gitu. Ini kan konflik kelas sebenarnya. Yang satu bicara soal bagaimana mencoba untuk mensejahterakan kehidupannya di sisi buruh gitu, ngomongin soal masalah upah dan lain sebagainya, tapi juga di tingkatan pengusaha ya bicara soal bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tapi juga meminimalisir pengeluarannya mereka, dan bisa jadi terkait soal masalah pengeluaran upah dan lain sebagainya gitu, karena dianggap buruh sebagai salah satu faktor ongkos produksi gitu kan, ya itu masalahnya. Sehingga banyak sekali problemnya. Jadi dianggap buruh itu sebagai salah satu ongkos produksi yang cukup untuk membebankan keuntungannya para pengusaha. Karena hal tersebut ya akhirnya banyak sekali tuh permasalahan-permasalahan yang muncul, permasalahan masalah upah lah, permasalahan soal masalah status kerja lah, kontrak, outsourcing dan sebagainya, sampai ke permasalahan cuti dan sebagainya. Yang harus dipenuhi adalah standar dulu ya, standar. Jadi misalnya kebun 100 hektar kan tidak bisa 1.000 orang mau diangkat semua, contohnya begitu. Jadi ada standar
itu untuk karyawan perawatan itu antara 0,07 sampai 0,1 per hektar. Jadi kalau misalnya ada 1000 hektar misalnya kebun, katakanlah kebun anggrek plasma misalnya ada 1000 hektar 0,1, jadi standarnya itu. Nah lebih dari itu ya tentu saja tidak bisa diangkat kan. Contoh lah kalau satu piring maksimum paling ya 2 orang atau 3 orang. Kalau satu piring dimakan 10 orang tentu juga akan kelebihan orang kan. Contohnya seperti itu. Itu yang pertama dari syarat kan 2 ton tapi mentah semua kan juga nggak bisa dijadikan bahan pertimbangan kan. Jadi kualitas dipenuhi, kuantitas dipenuhi, absensi juga dipenuhi. Itu kira-kira gambarannya untuk pengangkatan seorang SKU. Kita melakukan perbaikan-perbaikan yang mana selama ini masih kurang. Ini menjadi fokus perhatian kami. Kami minta waktu semuanya, dan ini komitmen dari para perusahaan. Dan mengenai untuk perbaikan-perbaikan kita sudah mulai lakukan dari bulan ini. Itu sama sebenarnya. Jadi buruh sawit juga memiliki hak-hak seperti itu. Jadi kan sebenarnya konteks undang-undang ketenagakerjaan itu tidak memisahkan antara antara sektor gitu ya, buruh-buruh di antara sektor. Dia undang-undang kerjanya itu khusus, dia memang mencakup seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia, termasuk salah satunya adalah buruh-buruh sawit. Walaupun memang nggak cocok sedikit gitu dengan undang-undang tenaga kerjaan, cuman ya sampai saat ini undang-undang tenaga kerjaan itu comply atau harus dipatuhi untuk di buruh-buruh sawit. Ngomongin soal masalah pemogokan, ngomongin soal masalah cuti, atau bahkan kebebasan berpendapat, ikut dalam serikat buruh, atau bahkan ngomongin soal hak atas kesehatan dan keselamatan kerja yang diatur dalam undang-undang kerjaan, itu harus juga didapatkan oleh si buruh-buruh sawit. Kami sudah pernah melakukan mediasi. Pertama kami lakukan mediasi di Polda Papua. Yang menangani kami itu Pak Pare. Tetapi itu pun sampai saat ini hasilnya belum nampak. Aspirasi yang kami bawa juga di DPR, di Komisi 2, itu juga waktu diterima oleh Pak Yunus Wonda dan Ibu Yani, sampai saat ini juga belum jelas juga. Jadi ya para buruh di perusahaan PT Tani Sawit Papua ini dia mau mengadu sama siapa lagi kalau peran negara selama ini tidak ada. Perusahaan Tandan Sawita ini sudah lama menjadi peserta kami, tetapi sejak tahun 2019 memang perusahaan ini ya nakal lah saya bilang ya. Dia sudah memotong iuran kepada tenaga kerja, tetapi sejak 2019 tidak secara rutin dibayarkan. Jadi dia kadang membayar tapi untuk iuran yang tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Jadi sampai dengan sekarang itu belum tertib membayar untuk jaminan sosial ketenaga kerjaannya meskipun perusahaan sudah memotong iurannya. Kita mediasi tidak selesai, kita alurkan ke pengadilan. Tapi untuk mengawasi perusahaan itu betul atau tidak, membayar haknya karyawan benar atau tidak, melakukan undang-undang, menerapkan peraturan ada di undang-undang itu betul, tapi itu pengawas ketenaga kerjaan itu adanya di provinsi. Jadi kalau Bapak Doran tidak ingin si perusahaan itu ditegur, diperiksa, kewenangannya ada di. Terima kasih. Silakan membuat aduan ke sana. Permasalahannya itu kalau sekarang buruh-buruh sawitnya sendiri atau konteks buruh-buruh sawitnya itu dia kan adanya di wilayah-wilayah terpencil gitu ya, jauh dari pelosok di perkotaan dan sebagainya gitu, sehingga pengawasan yang seharusnya diberikan atau dilakukan oleh Disnaker misalkan itu nggak terjadi atau jarang dilakukan.
tidak maksimal, sehingga banyak sekali itu pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di buru-buru sawit. Atau bahkan kalaupun terjadi pelanggaran, bagaimana menanganinya atau bagaimana melakukan proses penanganan keluhannya, itu yang juga nggak bisa dilakukan karena mereka berada jauh di pelosok-pelosok gitu. Misalkan gitu ya, kalau misalkan terjadi pelanggaran satu hak, cuti atau misalkan upah atau lain sebagainya, atau kebebasan berpendapat, buru-burunya pengen mengadukan ke Disnaker, Disnakernya ada di ibu kota, sementara perkebunan sawit itu adanya di wilayah-wilayah terpencil yang lumayan jauh, sehingga akhirnya nggak terblow up atau nggak terangkat juga permasalahan-permasalahan yang muncul di perkebunan sawit. Upaya yang kami lakukan itu pembinaan. Pembinaan itu kami harus monitoring perusahaan tersebut, memeriksa ya, atau mengetahui peraturan perusahaannya seperti apa. Karena menyangkut hak dan kewajiban buruh karyawan itu ada di dalam peraturan perusahaan. Nah, kami harus punya itu. Tapi perusahaan itu, saya sampaikan, perusahaan Handan Sawit Papua, itu peraturan perusahaannya sampai dengan hari ini kami minta belum pernah dikasih. Setelah manajemen baru ini, dulu kan Pak Emmanuel itu yang jadi HRD, itu kami dapat tahun 2018. Ya begitu sih permasalahan-permasalahannya. Cuman banyak sekali sebenarnya buru-buru permasalahan-permasalahan yang muncul di perkebunan sawit, khususnya untuk buru-buru sawit gitu ya. Kebebasan berserikat gitu, atau bahkan pemahaman soal masalah serikat buruh di perkebunan sawit yang juga masih nggak merata, karena menganggap bahwa serikat buruh itu hanya khusus untuk di perkotaan. Sementara kalau misalkan di perkebunan ya nggak ada tuh, atau tidak perlu dalam tanda kutip gitu serikat buruh. Padahal penting karena itu salah satu jalan bagaimana untuk memperjuangkan hak buruh ya melalui serikat buruh. Atau soal masalah hak untuk buruh perempuan juga kayak begitu, sama aja sebenarnya. Jadi ada satu klausul khusus untuk terkait soal masalah buruh secara umum dengan buruh perempuan, dan buruh perempuan tuh punya beberapa hal yang harus dipenuhi gitu, soal masalah cuti haid atau bahkan istirahat kalau misalkan ternyata mereka melahirkan, keguguran, menyusui dan sebagainya. Dan itu nggak dimiliki oleh buruh-buruh secara umum, tapi itu hanya dimiliki oleh buruh perempuan. Nah kadang-kadang hal-hal kayak begitu tuh kalau untuk di buruh sawit hilang jadinya karena pengawasannya sangat minim oleh Disnaker, atau bahkan pemahamannya sendiri terkait soal masalah hal tersebut juga nggak terlalu dipahami oleh buruh-buruh sawit. Nah, kalau misalkan tadi ada pertanyaannya juga soal bagaimana cara menyelesaikan gitu ya, atau bagaimana cara atau upaya untuk melakukan penyelesaian sengketa gitu di tenaga kerjaan. Ya memang ada dua, ada litigasi dan non litigasi gitu. Ya teman, kalau misalkan di litigasi di kasus perburuan tuh biasanya dikenal sebagai penyelesaian hubungan industrial atau PHI. Itu ada undang-undangnya sendiri. Itu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 gitu tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Undang-Undang PPHI gitu. Nah, ada 4 hal yang sebenarnya yang diatur. Ini kalau misalkan masuknya ke jalur litigasi gitu ya. Ada 4 jenis perselisihan hubungan industrial yang diatur di dalam PPHI itu. Jadi ada perselisihan hak, perselisihan kepentingan, atau perselisihan PHK misalkan, dan satu lagi itu perselisihan antar serikat atau antar serikat buruh di dalam satu perusahaan. Itu yang bisa ditangani oleh PHI gitu melalui undang-undang tersebut. Ada beberapa tahap untuk masuk ke di dalam PHI kalau misalkan ingin menyelesaikan sengketanya. Jadi bisa melalui bipartit terlebih dahulu, kemudian mediasi,
kemudian konsiliasi, arbitrase kayak gitu. Kalau semuanya gagal, baru masuk ke pengadilan hubungan industrial. Jadi pengadilan hubungan industrial itu baru bisa dilakukan kalau misalkan ternyata beberapa proses sebelumnya itu gagal atau tidak mendapatkan kata kesepakatan gitu. Nah, itu proses litigasi yang biasanya dilakukan di dalam konteks penyelesaian hubungan industrial kaitannya dengan PPHI gitu. Konteks yang lain kalau misalkan yang non litigasi, demonstrasi dan sebagainya itu menjadi salah satu upaya untuk melakukan menekan gitu ya beberapa kasus-kasus perburuhan itu bisa cepat selesai gitu. Ada beberapa kali kasus-kasus perburuhan tuh malah bisa diselesaikan ketika ada tekanan yang sangat besar dari gerakan buruh gitu. Melalui demonstrasi, melalui aksi massa dan sebagainya. Sementara kalau misalkan melalui PHI, pengadilan hubungan industrial, kadangkala peluangnya itu sangat tipis untuk menang gitu walaupun bisa jadi di beberapa kasus yang lain ya buruh-burunya juga bisa menang gitu di dalam PHI.